Bapak-bapak, para jemaah yang masih membicarakan adab-adab waktu pagi ya. Selesai sholat isyraq jam 6:30. Kalau sekarang jam 6 ya. Jam 6 udah isyraq. Karena subuhnya jam 6 jam 4 ya. Lewat 21 ya. 16 ya. Ya beda tuh 21 12 ya. Ya, apa? Kemudian kita berzikir, Al-Quran, doa, munajat, tafakur sampai isyraq. Isyraq yang kurang lebih jam 6 tepat. Isyraq itu istirahatkan. Nah, nanti di sini dikatakan maka apabila sampai sekira-kira 1/4 hari maka hendaklah kau berbuat sembahyang duha. Jadi jam 9 ya. Kalau apa? Di program ya. Jam 9, start jam 9. Kalau bisa laksanakan sholat duha. Ini sholat duha ajaib ya. Sholat pemutar rizki. Jangan ditinggalin. Dia sih udah masuk jam 6:30. Duha udah boleh 6:30, 6:07, 8, 9. Tapi kalau cakepnya jam 9 ya. Jam 9 sholat duha kita mulai. Di sini dikatakan maka hendaklah kau berbuat sembahyang duha 2 rakaat, yaitu sekurang-kurangnya minimal ya. Minimal sembahyang duha itu berapa? 2 rakaat. 2 rakaat. Katanya dalam sebuah hadis katanya tiap-tiap persediaan kita ini ada sedekahnya. Ya, kita punya apa namanya? Aliran saraf-saraf di tubuh kita ini jumlahnya ada 360 persendian. Dan itu dituntut untuk kita bersedekah sebagai syukur kita normal. Persendian kita, urat-urat, saraf-saraf kita pada normal, maka itu dianjurkan untuk bersedekah. Sedekahnya dalam bentuk apa aja? Bisa uang, bersedekah, bisa berzikir, sedekah, tasbih, tahlil, sedekah, gitu ya. Dan itu semua kita lakukan cukup dengan meringkas 2 rakaat sholat duha. Jadi sholat duha itu bapak-bapak sebagai ungkapan syukur kita kalau kita bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal badan kita. Maka jam 9 kita bayar itu, ya bayar apa? Itu bayarnya dengan sholat duha. Coba kalau bayarnya pakai duit 360 per seni kita dipindah 100.000 aja, 1.000. Berarti 360.000. Orang satu kita bayarnya, ya enggak? Kita listrik aja sebulan 360 kan udah komplit. Ya, iya. Maka agama nggak berat, cukup ngerjain sholat duha. Biar apa? Biar dalam kategori syukur kita diberikan sehat walafiat. Ya, minimal berapa? 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau mau ngerjain 2 rakaat, bapak, emang kita sibuk misalnya nggak bisa 8 rakaat ya orang 2 rakaat. Nah itu surat yang paling cakep dibaca adalah surat Wasyamsi, digabung sama kuliah. Ntar rakaat kedua surat Wadduha digabung sama kulhu, gitu ya. Surat yang dibaca tuh kalau kita sholat duha cuma sekedar 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Tapi kalau kita mau ngerjain 4, nah rakaat pertama wasyamsi, rakaat kedua wadduha, salam, bikin lagi baru. Nah rakaat pertama misalnya kuliah, rakaat kedua misalnya surat kulhu, gitu ya. Akhirnya sholat duha, ya. Yang 2 rakaat sampai 4 rakaat. Kalau
bin Husain bin Thohir, pengarang kitab Maslahul Qorib, sebaiknya kalau duha dilakukan dalam jumlah 8 rakaat. Ingat deh, begini ya, kalau kita lagi kosong waktu nganggur atau ngapain, mendingan kita banyakin sholat sunnah 8 rakaat duha. Ya, tiap habis Fatihah sholat duha yang lewat wasyamsi rakaat pertama, rakaat kedua buat duha. Sholat lagi alam nasroh apa? Alam nasroh ya, rakaat pertama. Sama apa? Sama idajah, sama idajah itu alam nasroh sama idajah ini ada keterkaitan rahasia. Iya. Apabila dibaca dalam suatu duha itu bisa melapangkan dada-dada kita, pikiran-pikiran kita yang subhanallah. Kalau idajah itu datang pertolongan Allah, idajah nasrullahi wal fath. Itu ya. Kalau dapat kan. Terus yang berikutnya suratnya setelah Fatihah al-hakumut. Al-hakumut sama li'ilafi. Ya. Al-hakumut sama li'ilafi. Kalau kita tambah lagi dorong jadi 8, itu suratnya yang bagusnya Falak sama An-Nas. Ya. Kan 8 rakaat ya. Berarti 8 surat. Wasamsi sebenarnya apa tadi? Waduha. Alam Nasroh sama idajah. Al-Hakumut sama li'ilafi. Al-Falak sama An-Nas. Itu kalau doanya 8 rakaat. Dan itu yang terafdol. Yang terafdol sholat duha dikerjakan dengan 8 rakaat. Boleh 2 atau 4. Ya. Dalam sebuah dikatakan siapa orang yang sholat pagi hari duha punya 4 rakaat, maka dia tidak tercatat orang yang lalai. Kalau kita ninggalin duha itu termasuk lalai. Termasuk orang-orang yang lalai, orang yang seharian ini dari subuh gak ada sholat, ntar baca zuhur, masih kategori lalai. Kenapa? Karena judahnya lama, dari jam 4:30 sampai jam 11:30 gak ada sholat sama sekali, lalai. Makanya ditaruh di tengah-tengah namanya sholat duha. Ya, gitu. Jadi dikatakan begitu ya, 2 rakaat itu sekurang-kurangnya, atau ditambah, atau 4 rakaat ya, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat ya, sampai 8. Nah, di dalam kitab dijelasin juga nih. Di dalam kitab siapa yang pengen dapat keridhaan Allah, sekali-kali boleh Pak sholat duha dengan membaca surat terbanyak. Ya, terbanyak. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat kursi. Ayat. Jadi habis Fatihah baca ayat kursi 10 kali. Berapa? 10 kali. Entar rakaat kedua 10 kali. Gitu ya. Boleh kita lakukan itu, ulama anjurkan. Ya, siapa orang yang pengen mendapatkan keridhaan Allah, lakukan sholat di pagi hari 2 rakaat dengan niat duha. Apa yang dibaca? Ayat kursi 10 kali, Al-Fatihah. Kalau kedua 10 kali habis Fatihah. Gitu ya. Itu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang terbesarnya buat dia. Jadi ini sholat duha sebagai sholat pembuka pintu rezeki ya. Dilakukan sama kita sesempatnya, karena waktunya bisa dari jam 6:30 sampai jam 11.20 ya. Kalau jam 11.20 udah 40 ya. Kenapa? Karena udah mendekat waktu matahari istiwa ya, ya, gitu. Jadi mulai tambah jam 7, 8, 9, 10, 11. Dan kalau kita punya wiridan di malam hari yang rutin kita baca,
kita tinggalin misalnya. Itu kalau bisa kita qadha sebelum datang waktu zuhur. Habis duha kita qadha. Apa aja misalnya malam bisa wiridan, suka baca apa? Barok, Waqiah. Malam enggak baca Allah, pagi sebelum zuhur baca gitu, wiridan. Atau malam Lailatul Qadar enggak baca, pagi baca. Waktunya apa? Bebas sampai datangnya waktu zuhur. Jadi sunnah mengqadha wiridan, mengqadha atau kita mengqadha sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita tinggalin misalnya ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, sunat tahajud, rutin kita kerjain. Tiba-tiba semalam kita kerjain, maka di pagi hari sunnah ya kita mengqadhanya ya, mengulang. Ya, kita baca kitabnya. Karena sekalian bilangan yang tersebut pada rakaat itu tersebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Ini jumlahnya 8, ada hadisnya. Sholat duha itu ada hadisnya ya, bahwa Nabi lakukan sholat duha itu sampai 8 rakaat 2. Maka jika hendak kau simpunkan kepada 2 rakaat 2, inilah 8 niatnya. Ini niatnya nih, sholat duha. Ikutin, usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita ngomong Allahu Akbar, kita niatkan di hati kita dengan kita lafazkan di lisan, usolli ya sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca itu ya. Yang pertama Fatihah. Selesai Fatihah, baca nih wasyamsi wa duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duha.
Terusin. Maka apabila selesai engkau daripada mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu, kalau baca daerah mungkin kita manusia kadang-kadang ya, berbaca kita berumah ya nyambung pada guru main salah bisa dibenerin. Ini yang benar ya. Di sini dikatakan, maka apabila selesai engkau daripada mengerjakan sembahyang 2 rakaat itu, tulisannya maka banyak-banyak gitu. Dikurang. Apa ya? Maka banyak-banyak dan olehmu mengucap istighfar. Jadi Bapak, habis sembahyang duha, apa yang kita zikirin, yang kita banyak ucapin, yaitu banyak-banyak baca istighfar duha ya. Istighfar apa istighfar duha? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Coba Rabbighfirli warhamni wa tub innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca 70 kali ya, berapa? 70 kali. Ya, bacanya. Pelan-pelan. Kita ampun apa? Karena penyebab sulitnya cari penghidupan, susahnya cari keuangan, itu lantaran kita kagak buka pintu rezeki. Sholat duha kita kagak buka, kita tutup rezeki. Atau bisa juga karena banyak dosa kita, jadi dipersempit rezeki kita kawan kita. Makanya banyak-banyak istighfar itu pengundang rezeki. Pengundang rezeki adalah istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur. Apa ya? Coba Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur. Jadi yang diingetin aja deh. Kalau Rabbighfirli siapa itu? Biasanya istighfar rejep. Ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, Tuhan nambahin innaka antat tawwabur rahim. Gitu ya. Dan sholawat. Nah, sholawat ya. Sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak, ini sholawat manfaatnya banyak ya. Manfaat di dunia juga manfaat di akhirat. Makanya ada istilah sholawatin aja dulu gitu. Kenapa disuruh sholawatin? Iya, karena sholawat ini pembuka pintu rezeki. Sholat pembuka pintu rezeki. Istighfar pembuka pintu. Termasuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholawat apa itu? Bebas, sholawat apa aja. Yang Bapak bisa sholawat apa? Baca itu, habis istighfar dulu, baca sholawat. Saya bisanya sholawat Maria. Baca kalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqwa bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khawatim wa istasqal rahman wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadin kulli ma'mur. 11 berapa? 11 kali ya. 11 kali baca. Sholawat kamilah. Atau apalagi sekarang nih bulan Rabiul Awal, waduh ini jangan 11, 100 berat 100. Atau sholat pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Atau bacanya pakai keluarga yang di wilayah itu. Yang di wilayah biasanya 10. Nah, baca 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Apa? Wa sallim ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini 3 Pak, kerjaan
jam 9. Biasanya tukang tupat jam berapa? Tukang tupat jam 9. Wah, soal siapa amat. Orang Tuhan itu mah. Ada masih. Capek ya. Sebelum berangkat, angkat jam berapa? 60 kali. Hah? Waduh. Setengah 7 jam 6 bisa. Jam 6 bisa. Karena sekarang Isra udah masuk jam 6. Jadi sebelum berangkat boleh jam 6 sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, mudah sembahyang 2 nih saya. Gampangnya rezeki. Itu. Jadi kita minta bantuan dulu sama ya kekuatan batin, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita berdoa. Atau kalau bisa boleh pulangnya jam 11. Jam 11 mandi dah, bersih mandi. Biasanya pulang sama tidur apa gimana? Tidur ya, tidur istirahat. Asal udah sebelum tidur baru sholat duha. Ya, jangan ditinggalin. Kenapa? Ini bagian daripada usaha batin tentunya. Jadi usaha ada dua nih, ada usaha zahir, ada usaha batin. Jangan diabaikan yang batin, karena yang batin ini gawat darurat ibaratnya. Kayak kita ini anak kita di pesantren, udah usaha zahir tuh di pesantren. Usaha batinnya kita malam-malam bangun malam doain kita punya anak, bapaknya, ibunya doain. Gitu. Kenapa? Usaha batin. Jangan anak-anak di pondok, bapaknya di pondok saja. Mbaknya pernah ada anak. Jadi anak-anak itu ya malas, gak betah, bagaimana macam-macam. Kurang ada usaha batin. Ya, sekolah diiringi dengan zikir, istighfar dan sholat. Jadi Pak, sholawat itu Masya Allah ya. Kita dapat ijazah dari Sayyidina Nawar ya. Dapat ijazah sholawat ya, agak ada ceritanya beli kosong di tangan atau di kantong. Kira-kira mau ada ijazah ini? Mau kamu bidi di rumah udah kebanyakan bidi kan orangnya. Kamu mau ya. Jadi kalau kita wiri ini dijamin beliau kagak pernah kosong kantong kita pasti punya. Meskipun kita lagi buru-buru nih, perempuan belum tinggal, dan tidak ada yang nyampe di kantor. Wah, luar saya lumayan gitu. Kalau kosong kan baik lagi kita. Iya, kalau jangan masih ditinggalkan dengan kalau jangan kemudian masuk minggu jauhan. Nah, baca deh, ikutin. Ijazah dari beliau ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhoan wa lihaqqihi adaan. Gitu kan? Jadi ingetinnya salatan takunu laka ridhoan wa lihaqqihi adaan. Salawat itu udah bisa ya. Salawat yang kayak sembahyang tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita sholat akhir kan itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sholatan takunu laka ridhoan. Benar? Sholatan takunu laka ridhoan wa lihaqqihi adaan. Itu wajibnya di sholat 35 kali. Berapa? Sebentar. 35 kali baca dah. Itu benar tuh. Mau jarum, hancur. Kita kalau mau keluar buru-buru, itu ada minyak di kantong. Orang saya bilang kagak ada. Ada itu di kantong. Ya, makanya yang untung bini kita. Yang mau nyuci dulu. Kalau kakinya ngamen sholat itu, pun ada doa. Waliyat ada. Apa enggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhoan wa lihaqqihi adaan. Sholatan takunu laka ridhoan wa lihaqqihi adaan. Ya Pak. Jadi sholawat yang menjadi kamu ridho, sholawat yang menjadi Allah ridho, dan sholawat yang
sallallahu alaihi ya, salatan takunu laka ituan wa lihaqiatan. 35 kali bacanya setiap habis sholat. Ya, kalau sholat duha gimana? Sholat apa aja baca? Ya, sholat apa aja? Ya, kita baca. Yang kita bisa misalnya sholawat Ibrahimiyah baca, sholawat Maryam baca, Nur Anwar baca. Apa aja yang baca? Habis istighfar 70 kali baca sholawat. Itu ya. Kemudian kita lanjut. Setelah itu maka baca olehmu, baca nih habis sholawat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillah wa bidawami mulkillah 10 kali. Baca nih ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adada khalqillah. Apa? Adada khalqillah ya. Terus wa bidawami mulkillah. Pokoknya nanti lihat di kitabnya. Di rumahnya kitabnya dilihat, kalau nggak dibaca, nggak dibawa di sini. Di rumah dilihat halaman 42. 62 khusus satu lembar nerangin sholat duha dan zikir-zikirannya ya. Berapa kali? 10 kan? 10 kali. Kemudian maka baca olehmu akan doa barang yang kau kehendaki. Nah, setelah itu kamu baca doa yang kamu sukai. Apa nama doa ya? Doa-doa apa tidak tuh kita bisa baca setelah habis wiridan baru baca doa ya yang kamu sukai daripada doa ya, yang kemudian daripada sembahyang dahulu itu. Habis sembahyang duha, wirid-wirid, zikir-zikir, istighfar, sholawat, baru kita berdoa. Jadi doanya gini ya, Allahumma inna duha ya, Allahumma inna duha wal bahaka wal jamala jamaluka wal quwwata wal qudrata wal azamata wal ismata ismatuka. Jadi ya, biasanya Allahumma in kana rizqi bis-samai fa'idhu kalau rezeki masih di langit turuni wa fil ardi fa'akhrijhu ya, kalau masih di bumi ya kuatkanlah ya. Karena apa lagi? Muksirat fayas wa in kana haraman faqal wa in kana ba'idan faqal wa in kana qariban faqathu haqqi tuharika wa baharika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa 'azamatika wa ismatika atini ma tutibatas ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit turunin, masih jauh deketin, masih susah mudahin ya. Kalau dekat ya dapetin dengan kemuliaan waktu duha ini ya. Kita telah kepada Allah setelah kita sholat duha dengan wiridan-wiridannya. Sadar, tiada ada sembahyang rotibah pada antara terbit matahari hingga gelincir mata itu melainkan sembahyang isyraq. Jadi habis sembahyang subuh sampai zuhur nggak ada sembahyang ya, dari subuh nih sampai zuhur nggak ada sembahyang kecuali sembahyang isyraq, sembahyang duha di sini kata itu juga artinya. Maka jika ada yang lebih waktumu, bagaimana? Waktunya masih bisa, masih ada waktu gitu ya. Di sini katanya, ya daripada itu maka kata kau kerjakan di dalam suami itu dalam 4
pensiun ya, udah pensiun, waktunya kan banyak nganggur. Kalau orang kerja, orang dagang mah waktunya banyak. Ini waktu-waktu buat orang-orang yang udah pensiun atau waktu weekend, Sabtu Minggu weekend. Nah, kalau ada waktu kosong, sembahyang duha udah, zikir udah, baca Quran udah, doa udah. Apa yang kita kerjain dalam sampai johor? Ada 4 ya. 1, coba bermula. Yang pertama adalah mengerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat pada agama. Kalau ada pengajian, hadir ya, kayak hari Rebo tuh ya kan. Hari Rebo kan banyak pagi, yang orang kerja, yang orang ngapain, mendingan pergi ngaji. Hari Rebo ada pengajian, itu jarang-jarang ya pengajian hari kerja, ya benar. Ini mah ngaji orang yang udah kagak ngapa-ngapain. Makanya hari Rebo khusus ngaji orang-orang manula ya, orang-orang yang udah pada orang punya kerjaan, dia ngaji ya. Cari ilmu yang bawa manfaat buat agama, benerin akidah, benerin ibadah, benerin akhlak yang mulia, ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf. Itu kalau ada waktu setelah sembahyang duha gitu ya. Dan jangan dikira duhanya ada orang pergi ngaji begini ngaji, duhanya agak jangan ditertibin waktunya itu. Kemudian setelah itu seperti ilmu yang lebih daripada itu baru berlaku fardu ain, seperti yang dikerjakan kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi mursyid gitu ya. Ini kalau nyari ilmu itu memang harus lewat petunjuk guru atau mursyid biar tahu ya. Sekarang orang ngaji kan nyari dewek selera. Pak, orang sekarang zaman sekarang ngaji itu ngikutin selera dia. Gua kurang cocok aja di rumah. Jadi dia mah ngaji ngikutin selera dia. Kayak orang muludan manggil ceramahnya selera dia. Manggil pas sekali-kali artis ada kan sebenarnya. Nah, orang waktu dasar. Ya enggak muludan jadi ceramah datang baik. Yang datang yang kocak gitu. Orang musyawarah lagi memburu. Ya, nyari dewek. Orang musyawarah lagi itu drama. Begitu ngundang kiai kita dengar penceramahnya top, rame di YouTube. Bayarnya berapa? 25 juta. Masyaallah. Begitu dengerin ceramahnya apa? Begitu aja ceramahnya. Ini orang-orang yang kagak pakai mursyid, kagak pakai petunjuk guru, nyari penceramah, nyari guru. Itu makanya salah dia belajarnya nggak tertib. Belajar tauhid belum, belajar fikih belum, udah belajar sirah secara hidup, belajar apalagi ya tafsir, belajar hadis, belajar nahwu, laki-laki belajar nahwu itu sono kubah, gempor bisa, segitu. Itunya ngaji gak pakai arahan, ngaji itu perlu pakai arahan di sini katanya, sobat. Perlu pakai guru, itu yang pertama. Ya ingat, belajar yang fardu ain, yang memperbaiki agama kita, pakai guru lagi mursyid. Gitu ya. Nanti di sini akan dibahas tentang kategori ilmu. Ilmu apa sih yang wajib kita pelajari? Nanti Imam Ghazali akan sampaikan di sini. Insyaallah panjang umur ya, sehat badan kita, bisa ngaji mengenal ilmu-ilmu yang fardu ain yang wajib kita pelajari. Insyaallah diberikan sehat walafiat, bisa ketemu lagi di jadwal berikutnya nanti ya Rabbal